kemuliaan-Mu Tuhan tampak. Dan kami rasakan kuasa hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Ketika kami menyembah Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan kuasa surga turun atas setiap kami. Terima kasih Bapa buat hari yang Kau beri dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan duduk seperti Maria Tuhan. Di sebelah Engkau dan mendengarkan bagian yang kekal ini. Karena bagian ini Tuhan adalah bagian yang tetap dan tidak bisa dicuri. Sebab firman-Mu ya dan amin. Tuhan berikan kami kerendahan hati. Agar bisa menerima firman-Mu Tuhan. Segala selubung pikiran telinga kami. Yang ditutupi dengan segala masa lalu. Pergumulan, persoalan, kekecewaan, kegagalan. Kami mau katakan lenyap dalam nama Yesus. Sembunyikan hamba di belakang kayu salib-Mu Tuhan. Agar kata-kata yang keluar hanya dari Engkau. Roh Kudus ambil alih setiap ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yes. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan tempat maha tinggi. Yes. Terima kasih buat WL, pemain musik ya. Luar biasa kalau anak muda sudah nyanyi ya. Wow. Suaranya itu gak ada duanya deh. Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda kasih Tuhan. Shalom. Hari ini adalah hari yang spesial. Hari ini kita akan belajar tentang kebenaran satu ini. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar tentang apa itu identitas. Kita akan melihat kebenaran yang surga katakan tentang identitas. Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, secara garis bahwa arti itu sendiri sebenarnya identitas itu adalah refleksi diri kita sendiri atau cerminan diri yang berasal dari mungkin ada genetik ya, dari keluarga, dari gender ya, perilaku yang dibentuk oleh sosial budaya. Ya Bapak Ibu, ada proses di situ, ada etnis. Ya. Etnis itu juga berbicara tentang juga berbicara pada pertalian kelompok sosial yang terdapat dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat istiadat, ya kan? Agama, dari keturunan Bapak Ibu, atau bahasa, suku dan lain sebagainya. Sehingga akan menjadikan kita menjadi bentuk dari identitas itu. Contoh ya, ini kakak kasih contoh ya. Kalau kita makan sama teman kantor, sama teman-teman lah di sebuah restoran ya. Lalu kita makan ada bertiga di situ. Bapak Ibu Saudara. Lalu makanannya pedas tuh. Dihidangin. Nah, salah satu bilang begini, wah mantap kali bah ini. Aku suka ini. Lalu ada yang satu bilang, aku tuh enggak suka pedes. Enggak doyan. Yang satu lagi bilang begini, wah mantap kali ini hijau, bungkus lah. Nah Bapak Ibu Saudara, dari cara bicara, dari cara kesukaan, dari cara keinginan itu berbeda karena mereka hidup dalam identitas berbeda-beda. Mungkin yang tadi pertama orang Batak, orang Medan ya Bapak Ibu, suka pedes. Tapi ada orang Jawa yang kadang-kadang kan suka yang manis ya Bapak Ibu. Orang Manado juga kadang-kadang suka juga yang pedas-pedas gitu loh.
Yang manis juga disuka, disikat juga. Kalau bisa dibawa bungkus, Bah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat tentang identitas, bagaimana identitas itu membentuk kita dari kita masih kecil dalam keluarga yang berbeda-beda, adat istiadat, agama, budaya dan lain sebagainya akan menjadikan kita pribadi yang seperti yang kita jalani hari lepas hari, Bapak Ibu. Tapi ada identitas juga berbicara tentang kedudukan warga negara, Bapak Ibu. Saudara kekasih Tuhan. Ya, kalau kita ke sebuah negara pasti diperlukan apa? Paspor atau visa. Ya, paspor berbentuk buku, visa yang berbentuk seperti kartu kita, Bapak Ibu. Kalau tidak ada itu, maka semua orang masuk ke negara lain, dia tidak akan bisa masuk. Mereka harus mempunyai identitas yang jelas, sehingga dari mana asalnya, untuk keperluan apa, dan sampai berapa lama. Kalau ada paspor, identitasnya tidak ada, tidak bisa masuk, bahkan bisa ditangkap. Tetapi di dalam paspornya itu, Bapak Ibu, ada 3 jenis paspor, ya. Kalau kita tahu, paspor itu ada yang berwarna kartu warna hijau. Kartu warna hijau itu mungkin berbicara tentang warga wisata ke sebuah negara atau kunjungan dan lain sebagainya. Itu paspor umum, ya. Tetapi ada paspor warna hitam. Itu paspor diplomatik. Ya. Pemegang paspor ini bisa menikmati beberapa kemudahan. Ya. Perlakuan dan kekebalan di negara tertentu karena dia memegang paspor khusus ini untuk diplomatik, Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, ini ada paspor yang berwarna biru, adalah paspor dinas resmi. Misalnya untuk diplomasi ke negara-negara, Bapak Ibu, ya, mereka akan mempunyai akses masuk dan mereka akan mempunyai beberapa spesial untuk diperlakukan, dijaga, dilindungi dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, hari ini kita mau belajar tentang bagaimana identitas kita di dalam Tuhan. Gimana sih Kak? Emang ada identitas? Ada Bapak Ibu Saudara. Identitas kita sesuatu yang bisa dicirikan kebiasaannya, kelakuannya, bertindak sehari-hari, makan, kesukaan, gaya bahasa, perilaku dan lain sebagainya. Lalu bagaimana identitas kita yang Tuhan berikan dan katakan di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Kita akan buka di dalam Yohanes 17, saudaraku. Kita akan baca perlahan-lahan dan meresapi, ya. Ayat ini memang cukup panjang, nanti kita akan percepat saja karena akan perjamuan kudus. Tetapi saya mau mengajak untuk meresapi kebenaran ini sehingga jiwa, roh kita gemetar karena dahsyatnya identitas kita di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita baca di dalam Yohanes 17 ayat yang pertama dan yang kedua dulu, saudara kasih Tuhan. Dikatakan demikian. Demikian kata Yesus. Lalu ia menghadap ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Lalu dikatakan di ayat yang kedua, Bapak Ibu Saudara, perhatikan. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya, nyanya itu huruf besar, kepada Yesus, kuasa atas segala yang hidup. Demikianlah pula Allah akan memberikan hidup, katakan di situ. Hidup yang
Wow. Kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, yang pertama-tama yang harus kita lihat bahwa identitas kita pertama di dalam Tuhan, kita udah ditentukan adalah hidup yang kekal. Wow. Luar biasa loh Bapak Ibu Saudara. Ini paspornya kita di dalam kerajaan surga. Dia katakan bahwa engkau dijamin ketika engkau hidup dalam kebenaran. Hidup kekal. Tetapi di dalam hidup kekal itu Bapak Ibu Saudara, ada poin yang harus kita lihat di ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga berkata begini. Inilah hidup yang kekal. Yaitu bahwa mereka, Bapak Ibu katakan, mengenal engkau. Jadi turunan ketika kita mengerti bahwa identitas kita adalah hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan kekekalan itu akan menjadi milik kita. Syarat yang pertama adalah dikatakan bahwa mereka mengenal. Dikatakan inilah hidup yang kekal. Itu. Yaitu mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Bapak Ibu Saudara. Kata mengenal itu berarti berbicara tentang bagaimana kita tahu kesukaan Tuhan itu seperti apa. Bagaimana kita bisa mengenal kelakuan dan petunjuk-petunjuk hidup di dalam kekekalan itu di dalam firman itu seperti apa. Karena kita belajar, kita baca, kita merenungkan sehingga kita menjadi mengenal. Hidup yang kekal sudah pasti. Tapi kan ada turunannya dikatakan. Inilah hidup yang kekal. Identitas kita. Bahwa budaya kita. Ini berbicara tentang budaya. Di ayat yang ketiga. Bahwa kita mengenal kesukaannya, kemauannya, keinginannya, pikirannya. Bapak Ibu Saudara. Kita bisa mengenal. Wow. Kita percepat. Di ayat yang keempat dikatakan gini. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Untuk melakukannya. Ayat kelima, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Wow. Ayat ke-6 perhatikan. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu Bapak Ibu. Saudara. Dikatakan milik dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Dikatakan di situ milikmu artinya Bapak Ibu. Milik itu adalah menjadi milik warga kerajaan surga itu sendiri. Wow, ini firman keren banget loh Bapak Ibu. Kita itu milik, dikatakan mereka itu milikmu. Kata milik itu berbicara tentang keluarga, kepunyaan. Ini anakku, ini papaku, ini mamaku. Lalu Tuhan katakan di situ mereka itu milikku, milikmu. Kewarganegaraan kita Bapak Ibu diperjelas. Dikatakan kitalah miliknya Tuhan. Jelas sekali identitas itu. Ketika kita belajar dan menemukan kebenaran itu. Lalu dikatakan dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Kata menuruti itu berbicara tentang perintah agar kita terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Wow. Bapak Ibu Saudara. Keren loh firman Tuhan. Dikatakan
Ayat 37, sekarang mereka tahu bahwa semua yang kau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Itu berbicara lagi kewarganegaraan kita adalah milik kerajaan surga Bapak Ibu. Kita berasal. Ayat ke-8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Wow. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Bapak Ibu, ayat yang ke-8, sebab segala firman. Berbicara semua firman. Di dalam firman Tuhan. Mereka segala firman yang engkau sampaikan itu firman berbicara tentang pedang roh Bapak Ibu. Wow. Firman Tuhan wow. Dikatakan sebab segala firman itu yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan. Ayat ke-9 kita percepat. Maka hal yang bisa dirasakan Bapa di sorga dikatakan bahwa mereka ya kan dipermuliakan di dalam mereka. Arti dipermuliakan di dalam mereka mereka itu kita Bapak Ibu. Artinya kita tuh menjadi representatifnya kerajaan surga itu. Wah. Kita itu menjadi perwakilan Bapak Ibu. Dari kerajaan surga itu adalah dikatakan karena mereka dipermuliakan di dalam mereka kita mempermuliakan Tuhan. Hidup kita mempermuliakan Tuhan. Itu berbicara bahwa kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan nama Tuhan dimuliakan di dalam kita karena kita hidup di dalam representatifnya kerajaan surga. Wow. Jelas ya Bapak Ibu. Firman ini panjang tapi akan kita baca supaya kita benar-benar ngerti bahwa identitas kita di dalam kerajaan surga itu dahsyat banget Bapak Ibu. Ini baru satu pasal loh Bapak Ibu. Ayat 11 dikatakan gini. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah. Wah dikatakan. Peliharalah mereka dalam namamu. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu seperti kita Bapak Ibu. Wah. Poin yang berikutnya, ketika kita menjadi warga kenegaraan surga Bapak Ibu, kita dipelihara Bapak Ibu. Wow, keren kan identitas kita? Keren banget Bapak Ibu. Kita tuh dipelihara Tuhan sedemikian rupa karena Tuhan udah menjanjikannya. Dikatakan peliharalah, dipelihara mereka dalammu, yaitu namamu yang telah engkau berikan Bapak Ibu. Ini berbicara juga tentang Mazmur Daud, dikatakan dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta. Itu karena apa? Kewarganegaraan kita, identitas kita, di situ dikatakan ada pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Wah. Ayat yang ke-12, Bapak Ibu Saudara, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, aku telah menjaga. Wow, Bapak Ibu Saudara.
Dikatakan bahwa aku telah menjaga, artinya kita semua dijaga sama Tuhan. Itu identitas kita, Bapak Ibu. Ini identitas kita di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus yang berbicara bahwa aku telah menjaga mereka dan tidak seorang pun dari mereka binasa. Selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Bapak Ibu dikatakan aku telah menjaga. Artinya identitas kita jelas. Hidup kita dijaga. Dari mana Kak hidup kita? Lihat Ayub, waktu Ayub 1. Ketika iblis datang kepada Tuhan lalu Tuhan bilang, iya kan, dari mana engkau, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub yang begitu saleh, jujur? Iblis kan bilang, bagaimana iya bahwa engkau telah melindungi, menudungi. Itu karena firman ini sama dengan apa yang terjadi di Ayub dan terjadi kita juga di sini Bapak Ibu. Dijaga Bapak Ibu. Penjagaan Tuhan tuh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saya tadi ada kasih foto Bapak Ibu. Di luar sana ada namanya Pastor Daniel Bapak Ibu. Di Afrika. Jadi Pastor Daniel ini Pastor Daniel ini ini sebenarnya ada videonya, cuman karena di YouTube nanti kita bisa di hike ya. Jadi Pastor Daniel ini dia bilang bahwa selama engkau ada dalam perlindungan Tuhan, tidak ada yang bisa menyakiti engkau. Dia kasih tahu kepada jemaatnya, dia masuk ke kandang singa, Bapak Ibu. Yang singanya nggak kenal. Dia main-main yuk gigit nih, nggak digigit Bapak Ibu. Ini ada videonya cuman saya nggak bisa tayangin. Bayangin loh Bapak Ibu, ini sama seperti Daniel, namanya juga Daniel, Pastor Daniel di Afrika. Selama kita di dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara, itu kita dijaga benar. Sayangnya iman kita nggak nyampe ke situ. Tuhan mendengar doa, tapi Tuhan menjawab iman. Itu fungsinya. Ya. Luar biasa Bapak Ibu, dimanapun. Ya, dia mau tunjukkan, ini ekstrim nih sebenarnya jangan diikutin. Tetapi dia mau nunjukin bahwa kuasa Tuhan itu dahsyat. Dia masuk ke kandang singa. Dikatakan selama engkau dalam perlindungan Tuhan, tidak ada yang bisa menyakiti engkau. Wow, keren kan? Identitas kita keren kan? Nyampe gak imannya? Itu. Hari ini kita belajar identitas keren banget sih. Di dalam Tuhan. Kita percepat karena mau perjamuan kudus Bapak Ibu. Tetapi sekarang aku datang kepadamu ayat 13. Dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia. Supaya penuhlah sukacita. Wow, dikatakan supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Artinya supaya penuhlah sukacitaku di dalam. Bukan di luar, di dalam. Kata di dalam artinya adalah melekat. Sukacita kamu di dalam pergumulan, sukacitamu di dalam segala masalah, sukacita kita di dalam segala hal yang tidak enak. Ketika identitas kita berbicara kebenaran, ada sukacita yang tidak bisa dibeli nilainya karena itu ada di dalam, Bapak Ibu. Wow. Keren kan? Ini identitas kita Bapak Ibu, bahwa dikatakan supaya penuhlah sukacitamu, sukacitaku di dalam mereka. Kita di dalam artinya kita melekat, kita menjadi sama
dengan Tuhan, damai itu sekalipun keadaan yang kita lihat tidak memungkinkan. Tetapi damai yang dari surga melingkupi. Karena itu identitas kita. Wow. Ayat yang ke-14, ini banyak banget loh identitas kita. Dikatakan gini, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Dan dunia membenci mereka, itu udah pasti Bapak Ibu. Karena mereka bukan dari dunia. Karena kita bukan dari dunia. Dikatakan sama seperti aku bukan dari dunia Bapak Ibu, ini asalnya kita. Ini loh identitas kita bukan dari dunia ini. Jadi gak usah yang lebay-lebay lah baru diputusin udah nangis seminggu. Gak makan, gak minum puasa. Mendingan puasa Ester 3 hari 3 malam. Ya. Jadi gak usah lebay-lebay gitu loh, baru dimarahin ortu aja udah ngambek. Ya kan, di rumah sendiri gue blokir lu mak. Gak usah lebay-lebay Bapak Ibu Saudara. Lihat identitas kita tuh jelas. Identitas kita tuh di dalam Tuhan, kita tuh punya segalanya di dalam kerajaan surga. Makanya waktu Tuhan Yesus ajarkan doa Bapa kami, jadilah di bumi seperti surga, artinya kita mewakili surga di bumi. Itu artinya, cuman gak nangkep. Saudaraku, ayat yang ke-15 ya. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia ini. Tuhan gak meminta langsung diambil kita dari dunia ini, pindah ke dunia alam, enggak. Dikatakan bahwa tetapi supaya engkau melindungi. Wow. Identitasnya jelas banget Bapak Ibu Saudara. Engkau dilindungi. Keren kan? Wow, dikatakan bahwa supaya engkau ya Allah Bapa melindungi, dilindungi mereka dari yang jahat Bapak Ibu. Sekalipun yang jahat itu menimpa kita, kebenaran akan dinyatakan bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya. Masalah itu boleh datang, tapi itu adalah ujian untuk kita next level di hadapan Tuhan. Kita kuat menghadapi segala persoalan, Bapak Ibu. Ayat 16 dikatakan mereka bukan dari dunia, dikatakan lagi kamu bukan dari dunia, dikatakan bahwa sama seperti aku bukan dari dunia, itu asal kita. Wow. 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran firman-Mu adalah kebenaran. Perhatikan ayat 18. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Nah, artinya pergi untuk menjadi firman yang hidup. Tuhan udah jelas. Identitasnya kamu jangan duduk-duduk aja. Ya kan, anak-anak muda terus. Kamu pergi ke komsel-komsel. Di situ banyak anak-anak muda yang letih lesu. Kamu pergi, kamu nasehatin, bikin grup. Dalam komunitas, kamu diutus Tuhan bilang. Demikianlah pula aku telah mengutus. Enggak lah Kak, itu bagian yang lain. Aku gak bisa apa-apa. Bukan identitas kerajaan surga Bapak Ibu. Karena kebenaran firman Tuhan dikatakan engkau diutus. Engkau pergi. Firman Tuhan kan bilang waktu Tuhan mau keangkat. Pergilah dan beritakanlah, pergi. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan suruh pergi, jangan ngendok aja. Kamu ke komunitas kamu di sekolah kamu. Ya, kamu di kumpulan emak-emak tuh, istri kakak.
ya kan, pergi, ya kan, memberitakan firman Tuhan. Sekali yang gak benar, enggak ini ada firmannya gitu. Wah ibu pendeta, awas ada ibu pendeta. Enggak, kamu mewakili kerajaan surga. Itu bukan sesuatu yang tabu, itu identitas. Wow. Kamu ngomong, kamu mewakili kebenaran firman Tuhan. Kamu berpikir, kamu mewakili kebenaran firman Tuhan. Karena identitasnya kamu, cara memperlakukan pemikiran, kehendak, kesukaan, itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Dikatakan 19, kita percepat. Ya, dan aku menguduskan diriku bagi, katakan, dan aku menguduskan diriku bagi kamu. Bapak Ibu, paham gak artinya ini? Dikatakan, dan aku menguduskan diriku bagi untuk mereka. Dikatakan bahwa aku menguduskan diriku bagi mereka. Kekudusanku aku berikan kepada mereka. Karena apa? Matius 5 dikatakan berbahagialah orang yang suci, orang yang kudus. Mereka akan melihat Allah. Artinya kita akan berjumpa muka dengan muka. Wow, ini identitas kita anak muda, saudara kasih Tuhan. Bahwa kita dikuduskan sama Tuhan untuk terus dipelihara, hidup di dalam kebenaran dan hidup bersama dengan Tuhan. Ayat ke-20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Kita diutus memberitakan. Oh, Tuhan dah bilang ayat 20. Yang tadi kakak bilang. Ya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk mereka orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan. Pemberitaan itu adalah kabar berita sukacita. Yang datangnya dari kita karena kita mewakili kerajaan surga. Representatif kebenaran surga ada di kita. Wow, ini keren loh. Ya, bagaimana kita mewakili Tuhan, ya kita membawa kepada pemberitaan itu, kita membawa berita kebenaran firman Tuhan dan orang percaya sehingga satu orang selamat, seisi rumah diselamatkan. Mulai dari diri kita dulu. Itu. Ayat 21 supaya mereka semua menjadi satu. Oh, diulang lagi sama Tuhan. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Bapak Ibu dikatakan supaya mereka menjadi satu. Itu firman Tuhan Bapak Ibu. Kalau kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Firman Tuhan kan bilang gitu kan? Di dalam Yohanes. Artinya gini loh Bapak Ibu. Jikalau kamu di dalam aku. Firman itu masuk menjadi rema. Dan dikatakan dan firman ada di dalam kamu, itu firmannya menjadi hidup. Itu artinya. Jadi dikatakan kalau kamu di dalam aku, itu firman Tuhan menjadi rema dalam hidup kita. Dan ketika firman itu menjadi rema, firman di dalam kamu, kamu berjalan di dalam firman. Itu loh identitas kita Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda. Ya kan? Ayat 22, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Berikan kemuliaan loh. Paham gak ini artinya nih luar biasa loh. Dikatakan dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan.
Dan engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu seperti kita adalah satu. Artinya apa Bapak Ibu? Kita itu hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Karena ketika nanti kita masuk dalam tahta kemuliaan Tuhan, kita itu menjadi milik Tuhan. Kita itu akan menjadi wakilnya Tuhan, menjadi raja-rajanya, memerintah dan kemuliaan. Itu loh. Bahwa mereka akan memerintah bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu. Di dalam kebenaran firman Tuhan. Wow, keren banget ini firman. Bagaimana setiap kita bisa meresapkan bahwa dahsyat banget kebenaran ini. Kita percepat ayat 23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Supaya mereka sempurna menjadi satu agar dunia tahu kita tuh tanpa kelihatan. Ya, bahwa engkau telah mengutus aku dan engkau telah mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Nampak, kelihatan. Ya, ayat 24 Bapak Ibu, dikit lagi mau selesai. Dikatakan, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Enak banget Bapak Ibu, ini identitas kita. Wow. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ayat terakhir dikatakan ayat 25. Iya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau tetapi aku mengenal engkau. Dan mereka ini tahu gitu loh. Kita tahu identitasnya kita tahu kita warga kerajaan surga. Bapak Ibu, supaya mereka tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitakan namamu kepada mereka dan aku akan memberitahukannya supaya kasih. Dikatakan supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka. Wow. Hidup kita penuh dengan kasih. Dan aku ada di dalam mereka. Bapak Ibu Saudara, dari sini kita bisa melihat turunan dari identitas yang kita tadi sudah baca di dalam Tuhan. Itu memiliki nilai yang sangat-sangat tinggi. Seperti paspor yang diberikan kepada negara, demikian kerajaan surga memberikan paspor ke dunia ini dengan identitas tertinggi, yaitu utusan dari surga. Kenapa sih kita dibilang nilai tertinggi Bapak Ibu? Malaikat jatuh, itu enggak ditebus. Ya, kita jatuh, Bapa sendiri utus anaknya yang pribadinya sendiri turun. Bapak Ibu, malaikat nggak bisa boleh ngomong Bapa, Father. Kita Bapa di surga. Wah, itu identitas kita Bapak Ibu. Makanya pola pikir kita berubah. Cara bertindak kita berubah. Saudara yang kasih Tuhan, kita tinggal di dalam Tuhan, kita tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika kita sudah mendengar identitas kita di dalam Tuhan, nilai yang luar biasa. Oleh karena itu selayaknya kita itu mengikuti gaya identitas kerajaan surga. Ideologi pemikiran kerajaan surga, cerminan cara berpikir yang sekaligus membentuk kita menuju kesamaan dan keserupaan dengan firman itu sendiri. Wow, Bapak Ibu. Itulah gambaran identitas Bapak Ibu. Mungkin kita lihat di kaca Tuhan, aku gagal Tuhan. Tuhan aku berdosa Bapak Ibu. Kita lihat oh Tuhan,
Tetapi ketika kita hampiri dan kita melihat bahwa gambaran asli kita, identitas di dalam Tuhan, ada pengampunan. Ada penyertaan Tuhan, Bapak Ibu. Karena pola pikir kita yang ditutup, yang gak bisa break tuh, berubah. Bapak Ibu, di Jepang, Bapak Ibu, ada seorang gadis namanya Kyoka, Bapak Ibu. Dia menyendiri, tidak mau bersosialisasi, ya. Dia tinggal di rumah yang begitu berantakan. Wajahnya mungkin gak sebagus yang kita pikirkan, Bapak Ibu. Ya, dia gak mau bertemu dengan orang, lalu ada realita show, ya, yang memberikan tantangan belajar dengan seorang bahasa Italia namanya Angelo, Bapak Ibu. Lalu dia diajarkan setiap hari diajarkan dan dia mau menerima realitas show itu. Lalu Angelo berkata, kamu itu cakep. Kamu itu luar biasa loh, sun pipit kamu bagus banget. Bapak Ibu, dikatakan terus dalam 50 hari kata-kata positif, kata-kata kebenaran. Terus dikatakan kamu tuh orang yang bagus, kamu tuh bersih, kamu tuh wangi. Bapak Ibu Saudara, lama-lama dia berubah, dia mulai berdandan. Ya, berikutnya Bapak Ibu multimedia. Satu lagi Bapak Ibu, dia mulai merapikan kamarnya. Bapak Ibu, kamarnya berantakan banget loh Bapak Ibu, coba kita lihat. Dia mulai merapikan. Ini dari diri sendiri. Dia keluar dari cangkangnya. Ya, lalu dia mulai terus berdandan dan dia mulai bertemu sama orang dan dia terus berbicara. Karena apa? Hal-hal yang positif itu dikatakan. Bahwa engkau punya milik Tuhan. Ya, dia berubah Bapak Ibu. Karena apa? Pola pikirnya dirubah dari pola pikir dunia menjadi pola pikir kerajaan surga. Jadi berubah, mukanya aja berubah. Jadi itu maksud kakak bahwa identitas kita di dalam Tuhan, ya multimedia boleh tutup, itu tuh nilainya tuh tinggi banget. Sayang banget ketika kita tidak tahu kebenaran identitas kita. Kita dibohongin sama iblis, kita diselubungi dan kita tidak bisa melihat rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita dibutakan. Hari ini kakak udah kasih tahu identitas kamu jelas. Firman Tuhan gak dipanjang-panjangin. Tapi biar menjadi identitas itu menjadi rema dan iman kita bertumbuh sehingga kita menjadi orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Multimedia musik boleh naik ke atas. Saudara, kakak kasih Tuhan. Ketika kita hidup di dalam identitas surgawi, pergumulan boleh ada, masalah boleh ada, kecewa boleh ada. Ya. Tapi tahu gak Bapak Ibu Saudara? Kita tuh udah dianugerahkan sama Tuhan. Hidup yang kekal. Kita tuh udah dianugerahkan sama Tuhan. Tempat kita bukan di dunia Bapak Ibu Saudara. Anak-anak muda. Kita udah dikasih semuanya. Bahkan Tuhan sendiri turun ke dunia untuk tebus kita, ambil lagi dari dosa kita. Itu karena anugerah Bapak Ibu. Ada satu lagu dikatakan, sangat bagus. Penyertaanmu, kita ref saja. Thank you Lord, thank you Lord. Ini anugerahmu Bapak. Semua
Amin, amin. Ini anak-anak mudamu Tuhan. Bukan karena Yes, hamba berdoa Tuhan. Kuatkan firman yang sudah disampaikan. Ini karena anugerah-Mu Tuhan memberikan identitas kita. Adalah identitas kerajaan surga. Selayaknya kita milik Tuhan. Pola pikir kita, kehendak kita, cara bicara kita. kasih dan sayang-Mu Itu mewakili kerajaan surga. Hamba berdoa Tuhan, firman-Mu menetap di dalam mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. anugerah-Mu